Baik, sekarang di video presentasi ini, perkenalkan, nama saya Putu Wintansari Caningrum dengan NIM 2030. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah e-commerce yang berjudul Sistem Informasi Penjualan pada Joy Filmax berbasis website. Terbelakang. Joy Filmax adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan kosmetik. Produk yang dijual seperti produk kecantikan wajah, seperti masker wajah, skincare, dan lain-lain. Tentunya produk yang dijual selalu update, tetapi tidak menutup kemungkinan produk yang lama masih tersedia. Sistem penjualan Joy Filmax ini masih menggunakan media pemasaran, seperti di marketplace Facebook, Instagram, maupun sosial media lainnya. Namun, dalam proses pencatatan pemesanan seperti transaksi, masih dilakukan secara konvensional, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan, transaksi, serta belum ada informasi detail produk yang lengkap. Dengan penjualan melalui media sosial, maka lingkup penjualan promosi masih sangat minim. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, dapat diterapkan di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang penjualan berbasis website. Maka daripada itu, kali ini saya buat laporan dengan judul Sistem Informasi E-commerce Penjualan Joy Filmax pada Joy Filmax berbasis website. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan Joy Filmax berbasis website. Pada kali ini selanjutnya akan membahas tentang analisis dan perancangan. Analisis yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, analisis kebutuhan sistem, flowchart sistem, data flow diagram, entity relationship diagram atau ERD, dan yang terakhir conceptual database. Pertama itu analisis kebutuhan pengguna. Dari segi admin dapat melakukan login, dapat mengelola data pengguna, dapat mengelola data barang, dapat mengelola data kategori, dapat mengelola data pesanan, dan yang terakhir dapat mengelola data transaksi. Kedua itu ada konsumen. Yang pertama dapat melakukan login, yang kedua melakukan registrasi, yang ketiga melihat katalog, yang keempat mengelola data keranjang, yang kelima melakukan pemesanan, yang keenam melihat detail produk, dan yang terakhir melakukan transaksi. Untuk analisis kebutuhan hardware dan software, yang pertama itu ada hardware yaitu laptop, jaringan internet, keyboard, dan mouse. Untuk software itu ada sistem operasi Windows, browser, SAMPP, dan text editor. Text editor yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Ketiga itu ada analisis kebutuhan sistem. Dari segi admin dapat melakukan login, mengelola data pengguna, mengelola data barang, mengelola data kategori, mengelola data pemesanan, dan yang terakhir mengelola data transaksi. Selanjutnya dari segi konsumen, melakukan login, melakukan registrasi, melihat katalog, mengelola data keranjang, melakukan pemesanan, melihat detail produk, dan melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu kebagian flowchart sistem dari segi admin. Di sini admin memulai untuk login. Setelah itu data divalidasi apakah sudah sesuai. Kalau sudah lanjut bisa melihat dashboard. Kalau tidak akan kembali ke bagian login atau mengulang untuk login. Kalau sudah yaitu lanjut ke view dashboard. Pada dashboard jika ingin melihat katalog. Jika tidak bisa melihat data user. Jika sudah melihat data user itu bisa mengolah data user, selanjutnya disimpan. Jika tidak,
bisa ke kategori barang, melihat kategori barang, setelah itu mengelola data kategori barang, dan disimpan. Jika tidak melihat kategori barang, itu bisa melihat barang, mengelola data barang, lalu menyimpan. Selanjutnya, melihat pesanan. Jika iya, mengelola data pesanan, dan yang terakhir, melihat data transaksi. Setelah itu, selesai. Kedua, ada flowchart sistem. Dari segi konsumen, sama dengan admin, yaitu dimulai dari login. Setelah itu data divalidasi, jika tidak diulangi kembali, jika sudah tervalidasi, kita masuk langsung ke dashboard untuk melihat katalog. Setelah melihat katalog, bisa melihat kategori barang. Lanjut untuk mengelola data kategori barang, melihat barang, melihat pesanan, dan melihat transaksi, serta melihat histori. Setelah itu selesai. Selanjutnya, ada diagram konteks. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan konsumen. Pada admin itu dapat melakukan data login, data user, data barang, data kategori barang, data pesanan, data transaksi, dan data katalog. Sedangkan konsumen itu dapat melihat atau mengelola data katalog, transaksi, data histori, kategori barang, data pesanan, dan data login. Lalu dari sistem akan memberikan info login, info user, info kategori, info barang, info pesanan, info transaksi, dan info katalog kepada admin, dan info login, info barang, info kategori barang, info pesanan, info transaksi, info katalog, dan info histori kepada konsumen. Selanjutnya, yaitu data flow diagram level 0. Seperti pada gambar, terdapat 9 proses yang dimana 8 proses dari admin dan juga 8 proses dari konsumen. Admin dapat melakukan proses login, melihat dashboard, mengelola data user, mengelola kategori, mengelola barang, mengelola pesanan, mengelola transaksi, mengelola katalog. Sedangkan untuk konsumen, yaitu proses login, melihat dashboard, mengelola kategori, mengelola barang, mengelola pesanan, mengelola transaksi, dan mengelola histori. Selanjutnya, pada data flow diagram DFD level 1, seperti pada gambar, yaitu terdapat proses login, melihat dashboard, dan juga melihat katalog. Admin dapat melakukan proses login, setelah itu dapat melihat dashboard, dan juga pada proses ketiga itu dapat melihat katalog. Untuk konsumen juga sama, yaitu dapat melakukan login, melihat dashboard, dan melihat katalog. Selanjutnya untuk DFD level 1 untuk proses 3.0 yaitu mengelola data user yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Dengan proses 3.1 melihat data user, admin dapat melihat data user, menginput data user, mengedit data user, dan menghapus data user. Selanjutnya pada proses 4.0 mengelola data kategori. Di sini terdapat admin yang bisa melakukan atau melihat data kategori, menginput data kategori, mengedit data kategori, dan menghapus data kategori. Sedangkan konsumen hanya dapat melihat data kategori. Dan dari sistem akan memberikan info kategori kepada konsumen. Selanjutnya, pada DFD level 1, proses 5.0
Sama seperti sebelumnya, admin dapat melakukan proses melihat data barang, menginput data barang, mengedit data barang, dan menghapus data barang. Sedangkan untuk konsumen hanya dapat melihat data barang. Dari sistem akan memberikan info data barang kepada konsumen. Selanjutnya, DFD level 1 proses 6.0 mengelola data pesanan. Admin dapat melakukan proses data pesanan, menginput data pesanan, mengedit data pesanan, dan menghapus data pesanan. Sedangkan konsumen hanya dapat melihat data pesanan. Selanjutnya, itu proses 7.0 mengelola data transaksi. Pada admin dapat melakukan data transaksi, input data transaksi, edit data transaksi, dan hapus data transaksi. Sedangkan konsumen hanya dapat melakukan data transaksi. Dan yang terakhir itu DFD level 1 proses 7.0 mengelola data histori yang hanya dapat dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, yaitu Entity Relationship Diagram yang memiliki 5 entitas, yaitu kategori, pesanan, konsumen, transaksi, dan admin. Dengan masing-masing atribut pada admin, yaitu ada ID admin, username, dan password. Pada konsumen, yaitu terdapat atribut nama, alamat, username, password, nomor HP, NIK KTP, dan ID penduduk. Kategori, yaitu terdapat entitas deskripsi, nama, ID kategori, dan ID barang. Pada pesanan, yaitu terdapat atribut ID pesanan, nomor pesanan, ID user, ID barang, jumlah, total bayar, dan status. Dan yang terakhir terdapat entitas transaksi dengan atribut ID pembayaran, ID pesanan, bukti bayar, tanggal bayar, dan status. Pada konsumen, dapat melihat kategori dengan konsumen juga dapat melihat pesanan, konsumen dapat melakukan transaksi, dan konsumen dan admin dapat mengelola data konsumen. Konsumen disebut sebagai one to many karena dapat melihat 3 entitas. Selanjutnya, yaitu pada konseptual database. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu tabel pesanan, pembayaran, user, admin, barang, dan kategori barang. Pada pesanan terdapat primary key, yaitu ID pesanan, dengan foreign key, nomor pesanan. Dan selanjutnya ada ID user, ID barang, jumlah, total bayar, dan status. Pada pembayaran itu terdapat primary key dengan ID pembayaran dan foreign key ID pesanan. Selanjutnya itu ada bukti bayar, tanggal bayar, status bayar. Pada tabel user itu terdapat primary key yaitu ID user dengan selanjutnya ada nama, email, password, nomor HP, alamat, dan ID level. Pada admin itu terdapat primary key dengan ID admin, dan selanjutnya ada username dan password. Pada tabel barang, terdapat primary key yaitu ID barang dan foreign key ID kategori. Selanjutnya ada nama, harga, stok, deskripsi, dan foto. Dan yang terakhir ada tabel kategori barang dengan primary key ID kategori dan foreign key ID barang. Selanjutnya ada nama dan deskripsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.